Buya Yahya membantah dongeng Habib Ali bin Jindan tentang karomah Habib Abdullah Al-Haddad. Mana yang benar? Zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ada orang di alam barzah, ditanya oleh malaikat, ini dinukil dinisbat kepada Imam Haddad. Di alam barzah ditanya malaikat, kemudian mengatakan, menyebut nama Habib Abdullah Haddad lalu tidak disiksa lagi. Maka kami sampaikan bahwasanya Imam Haddad orang besar, ahli syariat. Kalau kita lihat buku beliau, maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan keistiqomahan dengan syariat. Maka riwayat begitu jangan diceritakan. Pertama, mungkin bohong dinisbatkan kepada Imam Haddad. Imam Haddad ahli syariat. Pertanyaan di dalam alam barzah sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kita kan ada aturan akidah. Imam Haddad orang besar. Kalau ada orang menukil cerita-cerita Imam Haddad, jangan gampang dipercaya. Sekarang kan banyak cerita-cerita palsu dinisbatkan kepada para wali, bahkan bukan para wali, kepada Nabi. Hadis-hadis palsu ada kok, apalagi pada para wali. Kita tahu Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'anahnya, kitab-kitab Imam Haddad yang banyak yang tersebar, itu adalah sangat syar'i. Anda sebagai ustadz ya jangan memilih dong cerita begini. Jangan memilih cerita begini. Di dalam pertanyaan di alam barzah itu adalah, pertama adalah mungkin bohong, bukan dinukil dari Imam Haddad. Mungkin ada penulis pecintanya atau mendengar suara berita lalu kemudian ditulis. Nah, kita ini sebagai orang yang belajar ada akidah, punya pegangan dong. Pertanyaan jelas, "Man rabbuk?" "Allah rabbi." Gak boleh "Man rabbuk" punya Imam Haddad, ya haram, gak ada pertanyaan. Jawaban apa ini? Gak ada, tidak mungkin. Jadi itu pertama adalah mungkin nisbat yang salah, bukan disampaikan kepada Imam Haddad. Kami lihat, karena Imam Haddad kita tahu beliau adalah sangat syar'i. Bahkan waktu beliau menulis buku-bukunya sangat syar'i. Bahkan beliau mewanti-wanti agar kita tidak membaca buku-buku yang aneh-aneh. Seperti karangannya Syekh Abdul Qarib Al-Jiliyah, dilarang oleh Imam Haddad. Beliau sangat syar'i. Maka berita semacam itu adalah bohong. Tidak, jangan dinisbat kepada orang besar seperti Imam Haddad. Tapi kan ditulis dalam sejarah Imam. Yang menulis sejarah itu siapa? Yang menulis sejarah itu ngambil dari siapa? Apakah Imam Haddad menulis sendiri dalam tulisannya? Selagi sesuatu tidak ditulis sendiri, kemudian sudah. Jadi begini, jika ada sebuah buku yang dinisbatkan kepada seorang yang sudah masyhur dengan ilmu dan waroknya, kemudian ada sesuatu yang melanggar, jangan menisbatkan kesalahan kepada pengarang tersebut. Kan kita punya aturan tentang kebatilan, tentang aturan tentang akidah. Pertama adalah mungkin yang menasakh orang yang lain salah, atau ada disusupkan. Mungkin penulisnya, mungkin penyambung lidahnya. Kan ada tambahan-tambahan kadang-kadang, atau cinta berlebihan lalu membuat cerita palsu. Nabi saja ada yang mendustakan atas nama Nabi. Dalam sebuah ceramah, Habib Ali bin Jindan menceritakan sebuah kisah mengenai Habib Abdullah Al-Haddad. Dikutip Gen Muslim dari YouTube KJP Religi pada Sabtu, 17 Agustus 2024, Habib Ali menyebutkan bahwa pada zaman Habib Abdullah Al-Haddad, terdapat seorang pecinta beliau yang saat di dalam kubur mendapat pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Menurut Habib Ali, saudaranya yang melihat ini dalam mimpi, mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. Ketika malaikat menanyakan, "Men rabbuka?" "Siapa Tuhanmu?" Orang tersebut menjawab dengan menyebut nama Habib Abdullah Al-Haddad. Demikian pula ketika ditanya, "Men nabiyuka?" "Siapa nabimu?" Dan "Men kiblatuka?" "Kemana kiblatmu?" Jawabannya tetap sama, yakni Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Ali menyatakan bahwa hal ini terjadi karena kecintaan yang begitu mendalam terhadap Habib Abdullah